Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahabatku yang tercinta, saudaraku yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali majlis ilmu kita ini, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sangat banyak memberi kita nikmat demi nikmat, tak putus-putus nikmat Allah kita terima. Tugas kita cuma satu saja, bersyukur saja. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah dah beri. Itu pun Allah janjikan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah nikmat itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, jemaah yang dimuliakan Allah, saya mengajak jemaah mari sejenak kita berdoa, mohon pada Allah semoga musibah yang sedang melanda negeri kita iaitu COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita juga tak lupa bermohon pada Allah semoga kita beserta keluarga terhindar dari musibah COVID-19 ini, insya-Allah. Amin. Baik, jamaah berbahagia, tidak lagi membuang masa, kita menyambung kaji kita dalam kitab Terapi Penyakit Hati, halaman 74. Halaman 74. Iaitu akibat maksiat. Halaman 74, akibat maksiat. Efek daripada maksiat. Jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Fusilat dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat kebaikan, siapa melakukan amal soleh, maka amal soleh, kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Tapi siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa, maka kembali juga pada dirinya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari kita sama-sama insaf bahawa amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan, hakikatnya untuk diri kita. Amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa juga akan kembali kepada kita.
efeknya juga pada kita. Baik efek di dunia, apatah lagi efek di akhirat. Jemaah yang berbahagia, di antara efek, di antara sebab atau di antara akibat maksiat yang dikerjakan, pertama dalam kitab ini dijelaskan, maksiat itu akan menghalangi ilmu. Ilmu adalah sinar atau cahaya atau nur yang diletakkan Allah dalam hati manusia. Nah, cahaya ilmu ini, sinar ilmu ini dalam hati manusia boleh padam. Oleh apa? Karena maksiat. Karena maksiat. Jadi setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun kita belajar, tapi kalau maksiat juga kita kerjakan, maka ilmu yang di hati kita tidak memancarkan cahaya. Suatu ketika, Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik. Imam Syafi'i membacakan sesuatu yang membuat Imam Malik kagum dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kecepatannya, daya ingatannya, kecepatan hafalannya dalam menangkap pelajaran. Sangat cerdas pemahamannya Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik berkata, "Aku melihat Allah telah meletakkan sinar ilmu dalam hatimu. Jangan padamkan sinar itu dengan kegelapan maksiat." Sebuah nasihat bijak dari Imam Malik untuk kita juga, bukan khas untuk Imam Syafi'i saja, tapi untuk kita juga. Ketika Allah beri hidayah, ketika Allah beri kita rahmat, sehingga kita ada rasa gairah menuntut ilmu. Tapi ketika maksiat kita lakukan, ketika dosa kita perbuat, kegairahan menuntut ilmu itu akan sirna, akan berkurang, yang akhirnya menjadi malas. Kenapa malas? Tadinya rajin, sekarang malas. Karena efek akibat dari maksiat yang kita kerjakan. Imam Syafi'i menjawab, "Aku mengeluhkan hafalanku yang buruk kepada Waki." Jadi pada satu hari, Imam Syafi'i pernah mengeluh tentang hafalannya yang buruk kepada Waki'. Lalu Waki' menasihati. Nasihatnya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Waki' berkata, "Ketahuilah, ilmu itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat." Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah. Jadi kata Al-Waki', kata Waki' menasihati Imam Syafi'i, ilmu itu anugerah Allah. Ilmu itu karunia Allah. Dan dia tidak akan diberikan kepada pelaku atau ahli maksiat. Oleh karena itu, saudaraku, kita semua, termasuk saya ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin, sedaya upaya kita untuk meninggalkan maksiat, supaya sinar-sinar ilmu masuk ke dalam hati kita dan bercahaya. Itu yang pertama. Jadi, ketika kita berbuat maksiat, maka hilanglah cahaya ilmu dalam hati kita. Itu yang pertama.
Ya, kita faham jemaah yang berbahagia menuntut ilmu ni satu kewajipan pada diri kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang kedua, maksiat itu dapat menghalangi rezeki. Kita ulang balik. Yang kedua, maksiat itu dapat menghalangi rezeki. Dalam sebuah musnad dikatakan, seorang hamba tidak mendapatkan rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan rezeki. Sebaliknya, meninggalkan takwa akan mendatangkan kefakiran dan kemiskinan. Jemaah yang berbahagia, yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dekati Allah. Dekati Allah. Caranya macam mana? Dengan melakukan amal-amal soleh. Bila kita dekat dengan Allah, rezeki murah, saudara. Tak usah jauh-jauh. Kita dekat saja dengan seseorang yang berkuasa, contohnya, atau seseorang yang ada power. Kita dekat dengan dia. Kadang-kadang kita pun dapat juga rezeki. Ya. Dekat dengan orang kaya, kadang-kadang dapat juga lah rezeki. Apalagi dekat dengan yang maha kaya. Ya. Jadi Allah yang kasih rezeki. Maka dekati Allah. Melalui apa? Takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, bertawakal pada Allah, Allah akan cari jalan keluar yang dia tak tahu datang dari mana. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, rezeki kita akan mudah. Tapi ketika kita melakukan maksiat, kita jauh dari Allah, maka rezeki kita pun jadi jauh. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi, mari kita sama-sama insaf, sama-sama sadar bagaimana supaya rezeki kita murah, bagaimana supaya rezeki kita berkah. Dekati Allah. Dekati Allah. Allah yang maha pemberi rezeki. Jangan jauhi dia. Jadi intinya apa? Kalau kita melakukan amal soleh, berarti kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Bila diri dekat dengan Allah, berarti murah rezeki. Tapi bila kita bermaksiat kepada Allah, bila kita melakukan dosa, berarti kita ingin jauh dari Allah. Bila jauh dari Allah, maka rezeki pun menjauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksiat itu dapat mengundang kerisauan dan kesepian dalam hati. Jamaah yang berbahagia, hati ini boleh tentram, boleh tenang. Kenapa? Karena zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir, hati akan tenang. Dengan melakukan amal-amal soleh, hati orang akan tenang. Makanya selalu dipesankan kita selepas solat, jangan lupa dalam solat baca doa apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku dalam taat beribadah kepadamu. Ketika kita taat beribadah pada Allah, ketika kita melakukan amal-amal soleh, maka hati ini akan tenang, akan tentram. Tapi jamaah yang berbahagia, ketika seseorang melakukan amal maksiat, ketika orang sering melakukan maksiat demi maksiat, dosa demi dosa hari-hari, maka hati
hatinya semakin hitam, semakin gelap. Hatinya semakin tidak menampakkan cahaya. Bila hati sudah jauh dari cahaya Allah, maka yang muncul apa? Kerisauan. Kenapa? Karena nafsu, syahwat telah bersarang di situ. Bisikan-bisikan setan pun sudah bersarang di situ. Maka tidak ada ketenangan dalam hidup ini. Tidak ada orang yang bermaksiat itu hidupnya tenang. Walaupun kita tengok dari zahirnya tenang, sebenarnya dia tidak tenang. Sekali lagi jemaah berbahagia, jika kita ingin hidup hati kita tenang, hati damai, hati tentram, perbanyak taat pada Allah, perbanyak berbuat baik pada Allah. Lakukan amal-amal soleh, perbanyak zikir, perbanyak baca salawat. Ya. Tapi kalau seseorang itu selalu berbuat maksiat, akhirnya hatinya akan gelap. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Setiap orang melakukan maksiat, satu titik hitam, satu noda hitam masuk ke hatinya. Semakin banyak buat maksiat, semakin banyak titik-titik hitam di hatinya. Makin banyak maksiat sampai penuh hatinya dengan titik-titik hitam. Bila hati sudah hitam, gelap. Kalau dah gelap, tak ada lagi cahaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Intinya jemaah yang berbahagia, ingin damai, ingin tentram, buat taat pada Allah. Lakukan amal soleh. Kalau kita buat maksiat, berarti kita ingin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.